Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Safa Zahra, yang akan melanjutkan tahap 2 dari novel Janji karya Terelie. Saya sudah menyelesaikan tahap pertama dari buku ini. Selanjutnya kita akan membedah kelanjutan cerita dari Janji Terelie di tahap 2. Setelah keluar dari penjara, jejak Bahar semakin misterius. 3 sekawan mengikuti Bahar hingga ke pulau seberang. Dari bedeng kontrakan, Lapo Tua, Capjiki, sampai mungkin ke tempat-tempat lainnya. Yang pasti mereka tahu Bahar ingin menemukan kehidupannya yang baru dan bertekad untuk merubah masa kelamnya. Bahar berusaha hidup sebagai manusia biasa yang tidak terpatok dengan masa lalunya yang kelam. Jadi dia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang saat dia di penjara, dia kan mempunyai beberapa skill yang nantinya bisa dia pergunakan saat dia keluar dari penjara. Jadi kebetulan juga dia udah ngumpulin uang selama di penjara untuk nyewa kontrakan, untuk nyewa tempat, untuk dia buka lapangan pekerjaan yang baru, yaitu reparasi. Di tengah pencariannya, saat dia sampai di pertigaan jalan, dia melihat seseorang di sebuah toko bernama Delima, toko emas, dan dia mulai menyukai cewek tersebut. Jadi sejak saat itu, dia memutuskan untuk membuka reparasi di jalan pertigaan karena cinta pertamanya. Sesaat setelahnya, Bahar mulai menyatakan cintanya kepada Delima, dan mereka, walaupun sebelumnya mereka harus melewati beberapa tantangan seperti restu dari orang tua Delima, permasalahan Delima dengan suami lamanya, dan akhirnya dia harus jadi janda dulu baru bisa deket sama Bahar. Tapi itu tidak membuat Bahar menyesali pilihannya, karena dia yakin dengan Delima dia pasti akan bahagia. Kisah cinta mereka berjalan dengan indah dan dengan baik, tanpa ada sedikit pun masalah. Bahkan di sela-sela itu, di saat Bahar diberikan sebuah rezeki seperti dapat semacam pamrih dari orang yang dia benerin mobilnya sebelumnya, dia tetap menolaknya karena dia membantu orang tanpa mengharapkan dibalas kebaikannya lagi. Namun sesudahnya kehidupan Bahar mulai diuji lagi. Ya, benar sekali. Delima meninggal dunia dalam tragedi besar, yaitu kebakaran yang terjadi di waktu 1998, di saat semua minoritas dikucilkan di Indonesia. Jadi di saat itu Delima saat itu sedang di dalam toko perhiasan yang berbacaan D5 dibakar dan dia mati di dalam toko itu. Kehilangan ini menghancurkan hidup Bahar. Ia marah dan merasa Tuhan tidak adil. Untuk melarikan diri dari kesedihan, Bahar memilih bekerja sebagai penambang di tambang emas. Memilih pekerjaan yang sangat berat agar dia dapat bisa melupakan Delima. Saat menjadi penambang emas, dia bertemu dengan seseorang bernama Haryo yang akan menjadi teman tambangnya selanjutnya. Dan naas beribu naas, Haryo juga meninggal dunia saat kejadian gempa yang terjadi di penambangan emas, yang mengakibatkan Haryo dan beberapa temannya dan Bahar juga terkurung di dalam goa. Tapi Haryo gak selamat. Dan di detik-detik terakhir Haryo, dia mengatakan bahwa tragedi adalah kasih sayang Tuhan, agar Bahar melihat dari sisi yang berbeda. Dan Haryo berpesan, seharusnya dia mengingat senyuman Delima di saat-saat berat. Tersadarkan oleh perkataan Haryo,
Bahar mulai mencari jati dirinya yang sebenarnya dan memulai kisah hidupnya yang baru. Selanjutnya dia membuka rumah makan bernama Delima dengan masakan khasnya yaitu rendang yang pernah dia pelajari sesaat di penjara. Dinamai dari nama istrinya rumah makannya. Dan selanjutnya di saat dia sering mengumpulkan uang dan juga membantu orang-orang, dia nggak pernah ibaratnya di saat ada orang yang membutuhkan banget dalam perihal finansial seperti pengamen atau bahkan orang yang minta-minta, dia nggak bakal ngusir mereka, tapi dia juga nggak akan ngasih mereka uang, tapi dia memberikan mereka ya udah kebebasan untuk makan di rumah makannya. Dan sambilan dia mengumpulkan uang untuk naik haji, beberapa saat kemudian dia lebih memilih untuk membantu rumah yatim piatu agar tidak digusur daripada naik haji. Jadi dia merelakan tabungan naik hajinya untuk membayar rumah yatim piatu tersebut. Di akhir cerita, Baso, Kahar, dan Hasan telah menemukan Bahar Safar. Tetapi Bahar telah meninggalkan dunia sejak lama, sejak beberapa tahun yang lalu. Dan itu membuat Baso, Kohar, dan Hasan terpukul. Karena pencarian mereka selama ini ternyata tidak dapat mempertemukan mereka dengan Bahar, tetapi memberikan mereka makna yang sangat banyak. Dan setelah mereka sadari, Bahar selama ini hidup menjalani 5 pusaka dari almarhum buyanya. Yang pertama adalah selalu hormati dan bantu tetanggamu. Yang kedua, selalu lindungi yang lemah dan teraniaya. Yang ketiga, senantiasa jujur. Yang keempat, bersabarlah. Dan yang kelima, bersedekahlah. Dan semua telah dilakukan oleh Bahar. Dan selesailah cerita novel dari Janji karya Terelie. Kesan saya terhadap keseluruhan novel ini luar biasa. Janji adalah filosofi perjalanan tentang memaafkan diri dan orang lain. Bahar mengajarkan bahwa setiap orang, sekelam apapun masa lalunya, berhak memiliki masa depan yang cerah. Kisah ini tentang menemukan suatu kemuliaan di tempat yang paling tidak terduga. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca novel Janji karya Terelie, karena ini sangat bagus. Oke, sekian review buku dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Safa Zahra dengan NIM 24033110133, kelas IFA sore.